Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Benny dari Kabupaten Magelang ya. Oh ya, Tepatnya Blabak ya. Blabak ya. Betul. Yang ingin saya tanyakan apa hukumnya ruqyah, Pak? Karena selama saya sebelumnya kan dulu kami ingin tahu kok yang diajarkan masalah jim-jim dan sebagainya itu juga saya tinggalkan ini. Kemudian yang selanjutnya masalah amplop ya. Kadang-kadang kan mungkin di kampung-kampung kalau mengundang pengajian dan mengundang Pak Ustadz itu mungkin kan istilahnya di amplopi ya. Itu hukumnya dalam Islam bagaimana, Pak? Kemudian masalah sholat tarawih ya. Selama ini kami hanya sholat tarawih di rumah, Pak. Soalnya kami kalau membaca sholat tarawih itu yang kami kok sereknya itu yang sholat yang panjang-panjang gitu loh, Pak. Apakah itu melampaui batas, Pak? Demikian pertanyaan dari saya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, ini mau ada yang nyambung, Pak? Nanti Bapak. Saja, Pak. Oke, nanti saja Bapak. Nanti ada buka teman ya, kedua. Jadi hukumnya ruqyah itu bagaimana? Lah ruqyah itu apa sendiri saya belum tahu. Kalau ruqyah itu maksudnya semacam jampi-jampi ngobati orang dengan membaca ayat-ayat itu. Zaman Nabi pernah terjadi. Ya, ada orang kesengat ya binatang berbisa apa tawon apa-apa itulah tanggal Nabi. Kemudian dibacakan Fatihah saat itu. Bacakan Al-Fatihah, kemudian diludahi di tempat yang kena sengatan tadi terus sembuh. Ya, singkatnya begitu. Sembuh terus dia dihadiahi kambing. Nah, peristiwa itu disampaikan kepada Nabi. Diceritakan ada satu orang di suatu kaum ya sakit begitu, terus di antara sahabat-sahabatnya yang berjalan ini menemukan orang itu, dimintai tolong mengobati, dibacakan Fatihah itu sembuh, terus diwabahi kambing. Tanya pada Rasulullah, peristiwa itu apa upahnya tadi boleh saya terima ya Rasulullah? Ya, Nabi mengatakan ya kalau boleh saya diberi bagiannya. Maksudnya itu boleh dilakukan. Ya, tapi sakitnya tadi sakit karena disengat apa tawon apalah apa binatang berbisa gitu. Itu. Nah kalau ruqyah untuk menghilangkan jin yang nyurupi, umumnya kan gitu. Sekarang orang di ruqyah itu bukan dintut tawon, bukan, tapi karena merasa ada ketempelan atau kesurupan jin atau kesurutan makhluk halus lah, terus di ruqyah itu terus. Pergilah itu belum pernah ada riwayat seperti itu. Ya. Belum pernah ada riwayat semacam itu. Karena orang kesurupan jin itu aja masih bingung kok tahu kalau kesurupan. Gitu? Kalau tahu kesurupan jin, buat diambil aja nyurupnya di mana? Wah ya enggak kelihatan wong makhluk halus. Lah enggak kelihatan kok kamu tahu. Nah, gitu. Dari mana kamu tahu kesurupan itu dari mana? Nyurupnya lewat mana? Ya, gitu. Ada keyakinan itu dah boleh dikatakan mendarah daging turun temurun. Kalau di MTA diajarkan tidak percaya ada orang kesurupan jin itu. Kesurupan setan itu percaya. Orang yang kesurupan setan itu orang yang melakukan perbuatan-perbuatan setan. Orang korupsi itu kesurupan setan itu. Ya. Orang mencuri itu kesurupan setan, orang judi kesurupan setan, orang mabuk kesurupan setan. Karena itu dikatakan Allah, rijsun min amali syaitan fastanibuhu. Jauhi itu perbuatan setan supaya kamu beruntung. Nah, setan itu dikatakan oleh Allah adu mubin, musuhmu yang nyata. Lah kok malah kamu lakukan perbuatan, berarti kamu berteman dengan setan. Kamu kesurupan setan.
Nek kesurupan terus dileming itu bukan orang kesurupan. Coba periksakan ke dokter apa sebabnya kan dileming. Wah, karena panasnya terlalu tinggi, apa kena TB, apa kena tifus, lah kok diarani kesurupan setan. Terus digerujuki. Gitu. Nah, terus ditekoni, "Omahmu ngendi?" Kita biasanya ditanya, "Rumahmu mana?" "Sana dekat pohon yang besar itu, pohon serut atau pohon randu alas." "Ayo kamu balik." Minta tebusan. Nah, terus ditebusi apa, diselamati pakai apa itulah. Terus mulia ora gelem njaluk gendong, terus digendong. Nah, itu sing kesurupan sing gendong kuwi mau. Ada orang sakit gitu kesurupan, ya, tekoni jenengmu sapa barang lah, kan yang kesurupan malah yang nekoni dukune kuwi itu perlu diobatkan. Karena tonggo cedak wis ora kenal kok dikon nambani iki piye. Tonggo cedak setiap hari ketemu lah kok ditanya namamu siapa? Loh kayak dan masa wah ini sudah orang ndak waras ini perlu ke rumah sakit jiwa mestinya gitu, malah kok nambani. Nggak ada orang gitu itu. Jadi orang kesurupan setan bukan dileming, itu mesti sakit fisiknya, ya, sakit jiwanya, ya. Katanya model anak sekolah kesurupan sak kelas bareng. Jadi pas nggarap ujian kesurupan siji dileming apa siji jerit-jerit liyane melu. Nah itu histeris, itu stres bukan kesurupan setan. Jadi boleh kamu silakan, tapi kalau ruqyah itu memang ada zaman Nabi itu untuk mengobati orang yang sakit kena sengatan tadi, artinya sakit fisiknya. Sekarang ruqyah umumnya untuk mengusir jin. Nah kalau orang sakit di ruqyah boleh enggak? Boleh. Sakit apa, pusing saja, Nabi caranya didoakan. Yang sakit yang kepalanya dipegang kepalanya sambil dibacakan doa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa ila shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Jadi yang sakit itu digerayangi sambil dibacakan doa gitu. Ya Allah, Tuhannya manusia, sembuhkanlah ini. Engkau zat maha penyembuh, sembuhkanlah yang sakit ini. Sembuh tiada meninggalkan sakit lagi, tidak kambuh lagi, maksudnya begitu. Itu doa. Jadi mendoakan orang sakit sambil memegang di tempat yang sakit, kemudian sambil membaca doa itu. Itu kalau disebut ruqyah itu seperti itu. Jadi ruqyah mengusir jin itu tidak pernah ada riwayatnya. Entah karena saya yang belum tahu. Ada apa lagi tadi? Mengundang Ustadz kemudian memberikan amplop, Ustadz. Ustadz ngisi pengajian dikasih amplop boleh nggak? Boleh diterima nggak? Boleh, ya dapatmu amplop itu. Ya, memang jadi Ustadz kepengen cari amplop. Ya. Karena penghasilannya dari situ. Kalau jadi ustadz tujuannya dakwah, Allah mengatakan, "Qul la as'alukum alaihi ajron illal mawadatan fil qurba." Kalau ustadz tujuannya untuk berdakwah Islam, katakan Muhammad, Nabi Muhammad dipesan oleh Allah, katakan, saya berdakwah ini tidak mengharapkan imbalan apapun dari yang kudakwahi. Harapannya apa? Illal mawaddata fil qurba. Kecuali saya menghendaki timbulnya rasa kasih sayang dalam kekeluargaan. Jadi dakwah itu menumbuhkan rasa kasih sayang sama muslim. Bahwa timbul rasa kekeluargaan dan dilandasi rasa kasih sayang. Atau kasih sayang seperti dalam sebuah kekeluargaan. Itu tujuannya dakwah. Kalau saya tablik sana nanti dapat amplop, lah itu ya amplop kuwi. Dakwahnya mesti nggak akan berhasil. Nggak ada bekasnya. Tujuannya bukan itu, tujuannya ya amplop tadi. Maka di NTA dilarang keras.
guru daerah yang dikirim MTA ke daerah-daerah kok menerima amplop dan sebagainya untuk upahnya itu udah tidak boleh itu. Ya, kalau kamu itu yang dicari dicepot dari guru daerah MTA, tidak boleh kamu ngotori dakwah, tidak akan berhasil dakwah MTA kalau dengan cara begitu itu. Maka MTA ngirim guru di seluruh Indonesia ini, dari Takengon sampai Merauke, semua nggak ada yang dapat amplop. Baik pulang pergi jatuh penginapan di sana kalau memang tempatnya tidak ada di masjid. Kalau ada di masjid tidur di masjid. Kalau tidak ada tempat cari penginapan sendiri. Nah gitu. Itu sudah jalan MTA sejak awal sampai hari ini. Mudah-mudahan seterusnya. Tidak ada yang kepingin amplop, kepingin imbalan apa-apa, nggak ada. Gitu ya. Jadi menerima amplop boleh nggak? Boleh. Memang yang dicari itu. Kalau yang kamu cari itu ternyata nggak dapat, kamu udah dapat apa-apa. Harap pamit dong, dikai bola bali pamit. Pamit. Dilalah panitianya lali. Lah akhirnya pamit wah. Minta maaf ya. Terus terangan gogoin, wah dompet saya tertinggal. Saya mau beli bensin itu kehabisan uang. Wah nggih panitia, wah nggih wae kesupen dereng. Ya sudahlah. Saya jadi mubalek begitu yang alami. Lu semua saya ngalami maka tahu nek ro dikai dorong mulai-mulai. Pamit wae terus saya. Saya bukan yang lain, mungkin lain kalau yang lain-lain. Saya. Terus sholat tarawih di rumah bagus. Nabi itu juga selalu di masjid kok sholatnya. Nabi itu sholat hari pertama ya tidak ajak-ajak, diikuti orang. Malam kedua yang mengikuti lebih banyak, karena yang tadi malam tidak tahu, tidak ikut, dikabari teman-temannya terus malamnya ikut. Malam ketiga atau malam keempat itu ya, yang datang lebih banyak, Nabi tidak datang udah. Ya, tadi ditanyakan di waktu subuhnya, tanya, saya tahu kalau kamu menunggu banyak sahabat-sahabat, tapi saya tidak pergi, tidak sakit, sengaja tidak datang. Saya khawatir sholat ini diwajibkan. Jadi Nabi tidak selalu sholat tarawih di masjid, enggak, banyak di rumahnya daripada di masjidnya. Tapi tidak sholat di masjid tidak dilarang, tidak dilarang, tidak boleh. Di tarawih di masjid boleh, di rumah baik. Malah Nabi mengatakan sebaik-baik sholat bagi laki-laki itu di rumah kecuali sholat wajib. Dari situ bisa ambil pengertian kalau sholat wajib baik dilakukan di masjid, sholat sunnah termasuk tarawih baik dilakukan di rumah. Sholat sunnah yang tidak boleh dilakukan kecuali di masjid itu hanya sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid di rumah nggak boleh.